Great. Wow. Buka kitab kita sama-sama. Kita masih ada pada serial kita di bagian-bagian terakhir. 2 minggu lagi kita akan selesaikan 33 tugas gereja di akhir zaman. Dan bukan hanya kita tahu tugasnya. Doa saya, setelah kembali lihat catatan saudara. Nah kalau saudara nggak sempat buat catatan, saudara bisa kembali lihat di tayangan kita. Di YouTube channel ini, itu indahnya ibadah online, saudara. You can't miss it. Kalau ibadah on site, ketika saudara lupa khotbah pendeta minggu lalu, dan saudara nggak catat, very hard to find. Tapi sekarang saudara bisa lihat lagi, karena masih Anda tinggal di sini, di channel ini, saudara. Iya kan? You know what I mean, right? Karena sekarang kita bukan hanya perlu tahu, tapi kita perlu hidup di dalamnya. Karena ini tugas. Dan saya harap kita betul-betul dapat menjalani tugas gereja di akhir zaman. Karena setelah pembahasan ini kita masuk bulan Desember, bulan Natal, bulan damai, bulan kemenangan, bulan kemuliaan Tuhan. Kita mulai masuk pada serial khotbah yang baru. Kita masuk pada pembahasan 33 hal penting tentang penginjilan. Karena saya mau setiap saudara menginjil. Saya mau setiap saudara memahami amanat agung Kristus, pergi. Beritakan Injil. Kabarkan Injil kepada setiap makhluk. Urusan apakah mereka mau percaya atau tidak mau percaya, itu dua hal yang berbeda. Alkitab tidak pernah suruh kita kekristenkan orang. Saya mengerti sebagian saudara akan berkata, wah ini kristenisasi. No. Yesus tidak pernah bilang suruh kristenisasi. Kristenkan mereka. No. Yesus cuma bilang kabarkan Injil. Apa itu Injil? Dalam bahasa Yunani jelas. Injil adalah evangelion, kabar baik. Yesus bicara tentang kabar baik. Menyembuhkan yang sakit. Mencelikan mata yang buta. Melepaskan yang terikat. Melepaskan yang terbelenggu. Memberi pengharapan. Memberi makan buat yang lapar. Memberi minum buat yang haus. Memberi pakaian buat yang telanjang dan mengunjungi mereka yang di penjara dan yang ada dalam rumah sakit. Itu jelas Alkitab bilang. Itulah evangelion. Jadi berita Injil bukan menghina, berita Injil bukan menjelekkan, berita Injil bukan menjatuhkan, berita Injil bukan mengkafir-kafirkan. Iya kan? Tapi berita Injil memberi pengharapan, memberi solusi. Bahasa saya bilang, penginjilan yang konstruktif. Iya kan? Dan bukan hanya konstruktif, tapi dia harus menjawab kebutuhan. Karena itu penginjilan yang konstruktif dan menjawab kebutuhan, dia pasti kontekstual. Masih perdebatan apakah dia relevan atau tidak. Ada sebagian bilang kalau dia relevan, berarti dia kompromi. Masing-masing punya istilahnya. Tapi buat saya, penginjilan harus konstruktif, harus membangun. Dan yang kedua dia harus menjawab kebutuhan. Dan yang ketiga dia harus kontekstual. Kita nggak bisa kerjakan perintah dari zaman peperangan raja-raja untuk membunuh, menumpas, ya kan? Kalau mata kanan kamu menyesatkan, cungkil. Bisa jadi syariat Kristen, bisa jadi kadrun Kristen, saudara. Bahaya, saudara. Kita kontekstual, konstruktif, dan menjawab kebutuhan. Makanya Alkitab bilang, segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi tidak segala sesuatu membangun, konstruktif. Nah itu yang kita mau bahas 2 minggu ke depan. Oh, I'm get so excited. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalau bicara tentang penginjilan, saya percaya ini jawaban kebutuhan di akhir zaman. Setiap anak-anak Tuhan, dia harus menjadi pekabar Injil. Dan 2 minggu lagi kita akan bahas itu. Hari ini kita bahas hidup dengan hikmat dan wahyu. Makanya sebelum saya masuk lebih jauh tentang mengabarkan Injil, menuntaskan amanat agung Kristus di akhir zaman, saya sampaikan dulu tugas gereja di akhir zaman sehingga saudara mengerti. Nggak main hantam kromo.
Tahu hantam kromo? Saya juga nggak ngerti. Karena itu bahasa Jawa, saudara. Kalau saya menjelaskan nanti salah lagi, saudara. Iya pokoknya gitu deh, hantam kromo aja, saudara. Iya kan? Main sikat aja gitu, iya kan? Wah, nggak bisa. Kita harus ngerti dulu. Salah satunya yang harus kita ngerti, bahwa di akhir zaman anak-anak Tuhan Yesus, di masa yang sukar ini, harus hidup dengan hikmat dan wahyu. Makanya anak Tuhan tidak kompromi. Makanya Alkitab bilang kita ada di dunia tapi kita tidak berperang secara duniawi. Kita tidak menyelesaikan masalah secara duniawi. Kita punya hikmat dan wahyu. Ini yang kita mau bahas. Klik. Minta maaf ada banyak ayat yang akan saya pakai hari ini. Karena masalah hikmat dan wahyu ini masalah yang sensitif. Saya mau sudah betul-betul ngerti berdasar pada firman Tuhannya. Efesus 1 ayat 15-21. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kuncinya ini. Karena setelah aku mendengar tentang imanmu, jadi hidup Kristen, hidup yang berjalan dalam iman. Dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi setelah kita hidup dalam iman, iman dibuktikan dengan apa? Kasih. Iman dibuktikan dengan apa? Komitmen untuk membawa damai. Iman selalu menghadirkan suasana sejuk dalam hidup seseorang. Karena itu aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Klik ayat 17. Betul kamu punya iman? Betul kamu punya kasih? Betul kamu membawa damai? Betul kamu menghadirkan shalom sorga? Tetapi Paulus dalam doanya bilang begini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Supaya jangan hanya karena kita mau membawa damai, hanya karena kita mau menyatakan kasih, akhirnya kita kompromi, kita jadi penjilat, kita jadi tukang cari muka. Hati-hati saudara. Sama-sama bilang sama saya, hikmat dan wahyu. Dan karena Paulus bicara ini kepada jemaat di Korintus, maka saya percaya ini juga adalah kehendak Allah di akhir zaman buat setiap kita. Supaya kita bukan hanya mengasihi Tuhan, supaya kita bukan hanya beragama, bukan hanya kita beriman, tetapi lebih daripada itu kita melangkah dengan hikmat dan wahyu. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau engkau seorang anak muda, engkau seorang remaja hari-hari ini. Betul engkau cinta Yesus, tapi kalau nggak ada hikmat, nggak ada wahyu, ribet hari-hari ini. Bu, ibu yang sedang membesarkan anak-anak. Pak, bapak-bapak yang sedang menghadapi tantangan kehidupan. Di pekerjaan repot, di rumah juga banyak tuntutan. Istri juga kadang-kala ada masalah. Mertua ada masalah, ipar ada masalah. Kalau nggak ada hikmat, nggak ada wahyu. Wow. Ujung-ujungnya stres, saudara. Tapi kalau ada hikmat, ada wahyu, ujung-ujungnya strong. Jadi khotbah hari ini, stres versus strong. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dunia hari-hari makin banyak orang depression. Dunia hari-hari ini masih makin banyak orang anxiety. Dunia hari-hari ini makin banyak orang kena panic attack. Dan segala macam gejala-gejala kejiwaan sedang menyerang banyak orang hari-hari ini. Dan sebagian sudah berkata, ya sekedar doa aja gak cukup, I know. Karena bukan cuma doa sudah cukup, sudah butuhkan. Tapi yang sudah butuh hikmat dan wahyu. Jadi buat saudara-saudara yang sedang mengalami gangguan kejiwaan. Buat saudara-saudara yang sedang depression. Buat saudara-saudara yang sedang merasa schizophrenia. Buat saudara-saudara yang sedang merasa seperti ada panic attack dalam hidup saudara. Saudara-saudara yang seperti ada perasaan suicidal. Perasaan mau bunuh diri terus menerus. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan.
Itu adalah ikatan yang membelenggu saudara. Jadi ini setan, saya nggak mau tahu itu setan atau apa, pokoknya ikatan. Dan bagaimana keluar dari situ? Kita butuh hikmat dan wahyu. Para bisnismen, engkau butuh hikmat dan wahyu. Para pejabat, engkau butuh hikmat dan wahyu. Ibu-ibu, engkau butuh hikmat dan wahyu. Saudara yang gaji suami semakin berkurang, engkau butuh hikmat dan wahyu. Bagaimana uang sedikit, tapi bisa engkau atur supaya semuanya tetap tercukupi. Ya nggak bisa itu pendeta. Itu dia, engkau menutup karya Tuhan. Engkau selalu bilang tidak bisa, tidak bisa. Hikmat dan wahyu. Itu akan menuntun. Orang yang nggak punya hikmat, orang yang nggak punya wahyu, ujung-ujungnya berkata nggak bisa. Tapi orang yang punya hikmat dan punya wahyu akan selalu berkata, aku cakap menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Makanya doa Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus bukan supaya sekedar mereka kaya, supaya mereka pintar, mereka hebat, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, sehingga engkau melangkah dengan tepat, engkau berjalan di jalan yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Ayat 18. Apa akibat dari hikmat dan wahyu ini? Dia bukan hanya membuat kita mengenal Dia dengan benar, tapi selanjutnya ayat 18 bilang, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Jelas ya? Kenapa Paulus minta hikmat dan wahyu? Yang pertama, agar kita dapat mengenal Dia dengan benar. Dapat mengenal jalan Tuhan, tuntunan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Supaya kita tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang benar, apa yang tidak benar. Apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa yang mendewasakan iman kita dan apa yang justru menghancurkan iman kita. Tapi ayat yang ke-18 juga, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Ada banyak orang mata gelap, saudara. Diomongin orang mata gelap, difitnah orang mata gelap. Suaminya salah mata gelap, istrinya salah mata gelap, saudara. Karena mata gelap, akhirnya apa yang terjadi? Punya perempuan lain. Melarikan diri dengan narkoba, melarikan diri ke bar. Kampungan sikap seperti itu. Itu orang-orang yang matanya gelap, saudara. Dibutakan oleh ilah zaman ini. Udah gak usah ngotot. Dikasih tahu pendeta malah ngotot lagi. Saya kasih tahu karena saya cinta, saudara. Kalau saya cuma mau ngomong yang enak-enak bisa, saudara. Tapi saya di sini bukan stand up comedian. Iya kan? Saya bukan artis. Saya hamba Tuhan. Saya cinta saudara. Yang saya rindu bukan melihat saudara bahagia. Yang saya rindu melihat saudara diubahkan Tuhan. Dan mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Jangan ngotot. Pendeta kasih tahu malah ngotot. Saya pindah. Pindah sana. Gilbert yang emosi. Bukan emosi. Saya mau saudara-saudara mengalami lawatan dan kedahsyatan Tuhan. Haleluya. Ayo lanjut. Ya kan? Supaya menjadikan mata hatimu terang. Ada banyak anak-anak muda mata hatinya gelap. Belum menikah udah raba-rabaan. Apa itu? Pacaran, kirim gambar-gambar cabul. Paksa kekasihnya. Untuk kirim gambar-gambar yang saling merangsang satu sama lainnya. Roh setan yang menguasai saudara. Adik-adik muda, mata hatimu jangan gelap. Kalau pacarmu ajak engkau yang aneh-aneh, langsung ketik WA-nya dia bilang putus. Sampai di sini kisah kita. Jangan kau tangisi keadaannya karena kita sudah berbeda. Nanti kalau pacar sudah marah dia bilang, kok gitu? Bilang Gilbert yang suruh. Nanti kalau ditanya apa hubunganmu sama Gilbert, dia gembala gue. Selesai. Ya kan? Kalau dia mau marah sama saya datang sini, gue tolak dalam nama Yesus. Gue tengking roh jahat dalam hidupnya, roh jinah itu. Karena kita butuh hati yang terang. Pejabat-pejabat butuh mata hati yang terang. Polisi-polisi, tentara-tentara, anggota DPR, kaum politisi di bangsa ini. Kenapa korupsi? Kenapa rakus gaya hidupnya? Jawaban saya sederhana, karena mata hatinya gelap, saudara-saudara. Kenapa kita perlu mata hati yang terang? Agar kamu mengerti
Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kaya kemuliaan bagian ditentukan bagi orang kudus. Kita bukan orang-orang menderita, tapi kita adalah orang-orang yang kaya. Kaya sukacita, kaya damai, kaya kemenangan, kaya semangat, kaya jaminan kekal yang Tuhan sediakan buat kita. Tapi orang kalau nggak mengalami hikmat dan wahyu, mata hatinya gelap sehingga dia lihat hidupnya sengsara, hidupnya susah. Semua orang ngecewain dia, semua orang begini, semua orang begini. Tapi orang kalau mengalami hikmat dan wahyu, dia menyadari betapa kayanya. Bagian ditentukan baginya karena sudah dijamin dan dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Selanjutnya, orang yang menerima hikmat dan wahyu, dia menyadari betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi gak pernah gentar, gak pernah takut. Karena roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Makanya betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa yang dikerjakan dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia, membangkitkan Kristus. Membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Haleluya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Artinya segala kuasa di tangannya. Masa hanya gara-gara COVID akhirnya kita hidup paranoid. Masa hanya karena badai kehidupan segala kuasa tunduk pada Yesus. Apapun yang Yesus mau pasti jadi, apapun yang Yesus tidak mau tidak akan pernah jadi. Haleluya. Lihat selanjutnya. Mazmur 111 ayat 10. Bagaimana dapat hikmat? Mazmur 111 ayat 10 menjelaskannya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepada tetap untuk selamanya. Lihat kan, orang kalau punya hikmat, bagaimana dapatnya? Takut akan Tuhan. Tapi kalau kita punya hikmat itu akhirnya apa? Kita melakukannya selalu dengan akal budi yang baik. Pengetahuan yang benar kalau kata lagu tadi. Ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Sebab ku percaya padamu. Ya, akal budi yang baik. Bukan akal budi yang emosian, yang mau menang sendiri, yang kepala batu, yang egois. Yang akhirnya suka menekan, arogan. Tapi orang kalau punya hikmat selalu dia berpikir bagaimana orang lain diberkati, orang lain dikuatkan, orang lain tertolong. Kita lihat selanjutnya. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Orang yang punya hikmat dan wahyu, dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Lihat selanjutnya. Klik. Amsal 24 ayat 3. Dengan hikmat rumah didirikan. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Dengan lain kata, hikmat itu selalu menuntun pada hal-hal yang konstruktif. Yang membangun. Dengan hikmat, rumah tangga akan bahagia. Dengan hikmat, usaha akan maju. Dengan hikmat, masa mudamu akan dahsyat. Dengan hikmat, pelayananmu akan jadi berkat. Dengan hikmat, persoalan-persoalanmu dapat kau selesaikan. Tapi sebaliknya kalau kau mengandalkan logika, kau mengandalkan emosi, ujung-ujungnya kacau, berantakan. Amin? Ayo kalau sudah setuju sama saya, kita deklarasi ya. Ketik di kolom live chat kita, ya kan? Saya mau berjalan dengan hikmat. Ayo, saya mau berjalan dengan hikmat. Yes, saya mau berjalan dengan hikmat. Yes. Karena kadang-kala bukan persoalanmu terlalu berat. Bukan hidupmu sial. Bukan nasibmu jelek, bukan takdirmu parah. Tapi seringkali persoalannya engkau kurang hikmat. Engkau kurang bijaksana. Karena engkau tidak mendapat wahyu dan tuntunan Tuhan, hidayah dari Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Amsal 29 ayat yang ke-18. Bila tidak ada wahyu, nah ini dia.
Menjadi liarlah rakyat. Mungkin ada saudara yang namanya Wahyu. Wahyu Tarigan. Jadi kalau nggak ada saya, rakyat liar, bukan lu. Wahyu Santoso. Wih, bener pendeta, kalau nggak ada saya liar lah. Wahyu. Iya kan? Sama seperti guru sekolah minggu. Dia bilang begini, saya mau panggil mereka-mereka yang nama-namanya ada di Alkitab. Yeskiel, Daud, Paulus, Yakobus, siapa lagi ya? Saya Kak, guru sekolah minggunya. Saya Kak, nama kamu siapa? Dian Kak. Dian mana ada di Alkitab? Ada Kak, buku pertama. Coba Kakak baca. Kejadian. Nah itu kan ada Dian. Dian, lu main paksa aja. Berbahagialah orang yang namanya Dian. Karena ada dalam Alkitab buku pertama. Kejadian. Saya punya nama juga ada, pendeta Ima. Imamat. Orang Betawi lebih banyak lagi dong. Ada di Alkitab namanya Mamat. Bila tidak ada wahyu, bila tidak ada pewahyuan, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Artinya apa? Kalau ada hikmat, kalau ada wahyu, kita tidak melanggar hukum. Kita menjadi orang yang teratur. Kita jadi orang yang dengar-dengaran, kita jadi orang yang mau dinasehati. Klik selanjutnya. Seperti saya sudah bilang, minta maaf. Saya sengaja pakai banyak ayat. Supaya saudara ngerti masalah hikmat dan wahyu ini. Betul jarang dikupas dalam gereja. Betul jarang dikotbahkan. Karena memang iblis mau coba tutup-tutupi. Karena meskipun kau punya iman, tapi kalau kau tidak berjalan dalam hikmat, kau tidak berjalan dalam wahyu, engkau bisa liar, saudara. Makanya kadang-kadang kita bingung, kok ini orang Kristen tapi kok korupsi ya, ini orang Kristen ya, tapi kok berselingkuh ya, ini orang Kristen, ya habis kepepet, habis situasinya begini, habis begini, oh punya 1001 alasan. Kenapa? Intinya gak ada hikmat dan gak ada wahyu. Karena hikmat dan wahyu itu, saya beri nama rel untuk mengarahkan kita pada jalan dan tujuan yang Tuhan siapkan buat kita. Makanya minta maaf, saya akan baca banyak ayat supaya saudara ngerti betul tentang kebenaran ini. Yakobus 1 ayat 5. Jadi lengkap ya, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Hikmat dan wahyu ini sangat ditekankan. Jadi jangan saudara pikir, oh kalau hikmat mah cuma Amsal dan Mazmur yang bicara. No, seluruhnya dalam Alkitab. Bicara tentang hikmat, bicara tentang wahyu, bahkan perjanjian lama, perjanjian baru. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Jadi artinya gini, kalau kita kekurangan hikmat, jangan merasa, oh mungkin memang saya orangnya begini gitu, beda sama yang lain. Mungkin yang lain ada punya panggilan roh Salomo atas hidupnya, tapi saya mungkin jauh kali ya kan. Saya mungkin punya roh Herodes. No. Karena kita bilang apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Hikmat beda dengan kepintaran. Kepintaran didapat di bangku sekolah. Tapi hikmat kita dapat di bawah kaki Tuhan. Apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakan pada Allah, yang memberikan kepada semua orang tanpa terkecuali, baru bertobat kek, puluhan tahun bertobat kek, muda kek, tua kek, kaya kek, miskin kek, pintar kek, biasa kek, ganteng kek, pas-pasan ya kan. Dikatakan apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakan pada Allah, yang memberikan pada semua orang dengan murah hati. Artinya tidak hitung-hitungan, dia berikan dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya, minta. If we lack of wisdom,
As. Kalau kita kekurangan hikmat, jangan stres. Jangan hakimi diri saudara sendiri. Saya memang orangnya begini. Wajarlah kalau saya stres, wajarlah kalau ada panic attack. Ini kan normal, banyak kok yang ngalami. Banyak bukan berarti engkau harus mengalami. Gak apa-apa kan banyak yang punya panic attack. Banyak yang depression. Karena memang banyak yang tidak mau berjalan pada hikmat dan wahyu. Atau dia pikir hikmat dan wahyu hanya untuk pelayanan. Hikmat dan wahyu hanya untuk kebutuhan tertentu. Tapi saya mau bilang untuk segala sesuatu dalam hidup kita, kita butuh hikmat dan wahyu. Dan kalau kita kekurangan hikmat, kata Alkitab, so easy. Ask. Minta. Tapi jangan salah. Kita gak bisa minta sesuatu tanpa hubungan. Iya kan? Ada orang yang suka minta proyek. Ada orang yang minta kesempatan. Ada orang yang minta tolong. Tapi kita minta tolong sama siapa yang ada hubungan. Kan gak mungkin kita ketemu orang di jalan lalu bilang, minta duit dong. Orang juga kaget saudara. Makanya banyak orang jalin hubungan dulu. Jadi kalau kita minta sama Tuhan, bukan Tuhan berikan saya hikmat. Kok belum? Bukan gitu. Saya mendekat kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Lalu saya mulai curhat sama Tuhan. God, urusan anak saya stres benar. Tuhan, saya kok suka gelisah ya. Tuhan, kok saya suka ada panic attack. Tuhan, saya kok depression. Tuhan, kok saya ada suicidal spirit. Tuhan, kok saya ada schizophrenia. Apapun namanya. Hikmat dan wahyu. You mean to tell me my God is limited? No way. Hikmat dan wahyu akan mengantar saudara, mengarahkan saudara jalan apa yang harus kau buat supaya kau bebas dan lepas daripadanya. Haleluya. Lihat selanjutnya, klik. Tanpa disadari, kalau kita mau jujur, dunia modern ini mengarahkan orang untuk hidup dua hal. Dengan emosi dan logika. Mungkin saudara menatap saya dan bilang, what you mean? Oke. Bu, saya mau ngomong sama ibu-ibu dulu ya Pak ya. Kenapa ibu bilang film India ini bagus? Kenapa ibu bilang film Korea ini bagus? Drakor. Kenapa ibu bilang drama Turki ini seru? Kalau di Israel, ibu-ibu tergila-gila sama drama Turki, ya kan? Pernah masuk juga sih di Indonesia dan sempat lumayan juga tuh drama Turki, tapi nggak terlalu booming. Kalau di Indonesia tuh paling booming drakor sama drain, drama Korea sama drama India, saudara-saudara. Sekali-sekali drama Jepang juga seru, sekali-sekali drama Cina juga. Dan kenapa ibu bilang bagus bu? Kenapa ibu tergila-gila sama tuh drakor, sama dracin, ya kan? Drama Cina, drama Korea, drama India. Kenapa bu? Ya habis gimana pendeta? Kadang-kadang saya sampai nangis. Dikibulin film loh bu. Iya kan? Pak, sekarang bapak-bapak nih. Kenapa film-film action tertentu? Engkau bisa tergila-gila. Karena emosi terlibat di dalamnya. Waduh, sikat hajar. Ya, kan? Game-game sekarang. Beda sama game waktu saya kecil, saudara. Mario. Zaman saya cuma ada dua, Mario sama itu Tetris. Aduh, parah memang. Tapi orang yang berbahagia itu orang zaman saya loh saudara. Karena kita ini ngerti main gambaran, kita ngerti main gundu, kita ngerti main apa tuh yang begini tuh.
Masih ingat walaupun nggak ada kotaknya ya kan. Zaman kita dulu kita kan masih ngerti gobak sodor. Galasin. Terus cewek-cewek main karet gitu ya kan. Iya kan. Zaman kita tuh bahagia. Kita ngerti main gundu. Kita ngerti main 41, kartu tuh. Ya kan? Kita ngerti main gaple. Tapi kita juga ngerti main congklak. Kita ngerti main layangan. Kita ngerti main gambaran. Tapi begini-begini juga. Gak bodoh-bodoh amat lah ya kan. Ngerti juga lah komputer ya kan. Kita ini orang bahagia. Anak sekarang cuma ngerti pencet-pencetan. Coba suruh main layangan. Kita jangankan main layangan. Itu layangan, benangnya, ya kan? Kadang kala itu kita bikin sendiri itu supaya tajam tuh. Kita tumbuk. Mama punya Mama punya gelas. Karena katanya kalau yang kristal katanya lebih tajam tuh. Iya kan? Waduh. Kan ada benang kenur, ada benang tajam tuh. Waduh, udah tuh. Kita beli yang rainbow, ya kan? Terus kita mulai itu tumbuk. Kita lihat, wah ini mama punya gelas bagus nih. Ya kan? Tiba-tiba mama cari, kemana gelas? Tahu mak. Kita main layangan sambil berdosa, nih mama punya gelas. Ih, kalau pakai yang itu kan kita sambung tuh. Kita sambung bos. Yang kita tarik tuh kenur. Depannya baru yang tajeman tuh. Iya kan? Tapi kalau udah terlalu dekat kadang-kala kebelek juga. Kita masih ngerti yang kayak gitu-gituan. Bikin tali kama masih bisa. Coba anak sekarang suruh tali kama. Jangankan bikin tali kama. Tanya, tali kama ngerti gak lo? Hah? Tali kama untuk ikat mayat ya mak. Iya kan? Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Kenapa orang sekarang bisa main game berjam-jam? Karena yang dimainkan emosinya. Kalau Mario Bros sama Tetris, emosi apa? Tapi sekarang, belum lagi dibuat bisa bertanding. Sini bisa bertanding sama sini, emosinya kan pengen menang. Iya kan? Ada pertandingannya. Jadi dunia ini sekarang kalau kita perhatikan ya. Kenapa tayangan-tayangan seperti infotainment itu laris? Karena kalau kita perhatikan, tanpa disadari dunia modern ini mengarahkan orang untuk hidup dengan emosi dan logika semata. Jadi bukan lagi pada the need of the spirit. Bukan lagi pada kebutuhan roh. Bukan lagi pada kebutuhan jiwa. Pokoknya yang penting emosi. Senang sesaat. Puas sesaat. Dan secara logika ya memang saya stres. Pendeta saya cari uang banyak. Saya juga stres ya. Gak apa-apa lah gitu. Saya pergi ke pub. Saya pergi ke bar. Saya pergi ke panti pijit. Saya pergi ke karaoke. Karena hidup ini akhirnya hanya bermain dengan logika. Dan emosional belaka. Ini cara dunia modern. Menggiring manusia. Makin jauh dengan hikmat dan wahyu. Kita lihat selanjutnya. Adapun kelemahan orang yang hidup dengan emosi dan logika. Itu jebakan iblisnya di akhir zaman. Itu supaya orang hidup dengan hanya emosi dan logika. Cenderung yang pertama, menjadi orang yang gelap mata dan memaksakan kehendak. Kenapa komunikasi antara orang tua dan anak hari-hari ini rusak? Karena masing-masing baik orang tua maupun anak udah gelap mata dan hidup dengan pemaksaan kehendak. Udah gak ada diskusi lagi. Kalau masih ada rasa, masih ada roh. You know what I mean? Kita kan mulai mikir. Apa yang baik buat dia ya? Sekarang udah gak ada lagi rasa dan roh itu udah gak ada.
hikmat dan pewahyuan mengarahkan kita pada rasa dan roh. Makanya Alkitab bilang, segala sesuatu diperbolehkan tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan tapi tidak segala sesuatu membangun. Jadi kita nggak pikir apa yang saya mau. Orang kalau jalannya hanya dengan emosi dan logika. Dalam pikirannya cuma sederhana. Saya kan orang tua, dia harus ikut dong. Anak juga berpikir, saya kan anak. Masa dia yang lebih tua nggak mau ngerti? Mate nggak saudara-saudara? Dan benar kata Amsal bilang, setiap orang benar menurut pandangannya sendiri. Dan yang setan mau buat akhirnya, setiap orang hidup terpisah. Karena anak akhirnya cuma tinggal di kamarnya aja. Habis kalau kita keluar ngomong sedikit sama mama ribut. Kumpul sama keluarga berkelahi. Iya ya. Makanya sekarang dengar musik masing-masing sendiri. Karena yang dimainkan adalah logika dan emosi. Lagu papa gak jelas. Buah semangka berdaun sirih. Lagu-lagu papa apa itu gereja tua. Ya. Haruskah hidupku terus begini? Lagu-lagu papa. Papa nyanyi lagu rohani juga. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Iya. Lagu-lagu papa. Why does the sun go on shining? Genie come lately. Sekarang zamannya udah to the bone. Nah bayangin tuh, to the bone saudara, bayangin. Udah sampai ke tulang. Jadi lihat, ketika orang gelap mata, karena akibat emosi dan logika, maka yang timbul adalah saya nggak mau ngerti orang lain. Karena otak saya bilang, ini yang baik buat saya. Secara emosi kalau saya harus ngalah, nggak bisa. Ngerti ya maksud saya? Akhirnya setiap orang hidup dalam dunianya sendiri. Dia tidak otis secara kedokteran atau secara psychological. Tapi dia otis secara spiritual. Dia udah gak peduli sama orang lain. Dia cuma hidup untuk dirinya sendiri. Dia punya own world. Musiknya di sini. Cuman kumpul keluarga kalau mau makan. Itu juga masing-masing masih main handphonenya. Karena yang dimainkan adalah emosi dan logika. Bos, iblis itu licik bos. Dia pertama jatuhin, dia pertama berkarya jatuhin Adam dan Hawa. Itu sekitar berapa tuh? 6.000 tahun yang lalu, whatever lah gitu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, the devil plans. Setan mulai merancangkan. Dari game, dari tontonan, dari media. Semua mainnya dengan apa? Emosi. Dan logika. Dan akhirnya membuat manusia gelap mata. Dan pemaksaan kehendak. Kalau kita lihat di dunia-dunia medsos sekarang. Orang maki orang tuh kayak biasa aja gitu. Dan kadang-kala kurang ajar. Sorry untuk bilang ini, kurang ajar. Anak umur 15 tahun misalnya. Anak umur 21 tahun bisa memaki-maki jenderal. Bisa memaki-maki hamba Tuhan. Bisa mengutuk-utuk orang sukses. Dan itu cara kerja iblis. Yang memainkan emosionalnya dan logikanya. Sehingga gelap mata pemaksaan kehendak. Pokoknya gak sesuai dengan gue gak beres. Yang gak sesuai dengan gue ngaco. Yang gak sesuai dengan gue boleh gue maki, gue hina. Waduh. Bukankah ini cara kerja iblis, saudara? Kita harus kembali pada hikmat dan wahyu. Yang kedua, kelemahan orang yang hidup dengan emosi dan logika cenderung apa? Transaksional. Waduh. Atau bahasa modernnya sekarang bilang wanipiro. Dan akhirnya itu berlaku dengan iman. Tuhan, aku mau melayanimu supaya hidupku diberkati. Waduh.
Selama iman kita iman transaksional. Sorry pakai istilah ini. Saya menyebut sudah penjahat di ladang Tuhan. Pak, kalau cintamu kepada istri transaksional. Kalau istri saya baik, saya akan cinta dia, saya akan hargai dia, saya akan buat dia bahagia. Tapi kalau dia cerewet begitu. Sensi begitu. Ini. Masih banyak wanita lain yang membutuhkan saya. Najis Pak. Saya beri nama. Hanya orang-orang yang berjiwa penjahat. Yang hitungannya transaksional. Itu sama seperti debt collector saya beri nama. Saya tagih dari dia. Karena tagihnya 10 miliar. Bayar saya 1 miliar. Transaksional. Dan orang seperti itu saya beri nama bukan manusia. Orang-orang seperti itu saya beri nama debt collector, saudara. Sorry pakai istilah ini. Saya bukan bilang debt collector bukan manusia. Tapi yang saya mau bilang orang-orang yang melayani, orang-orang yang mencintai, orang-orang dalam keluarga. Kalau otaknya transaksional. Dia bukan berjiwa manusia. Dia berjiwa debt collector, saudara. Karena yang saya tagih cuma 10 juta. Saya oke dengan bayaran 500 ribu. Padahal sebetulnya saya kerja dengan porsi yang sama. Cuma tergantung tagihan saya. Ini yang saya sebut transaksional kan. Kenapa saya bayar per puluhan? Supaya saya diberkati. Selama suami saya masih punya kerjaan yang baik, yang bagus, yang baik. Saya menghormatinya. Tapi suami saya dirumahkan pendeta. Terus saya mesti tunduk sama dia. Duit aja gak dapat. Enak aja. Kebetulan ada mantan saya yang sekarang sudah duda. Dia tinggal mati sama istrinya. Kasihan saya. Kerjaannya bagus. Dan dia perhatikan, pedulikan saya. Sementara suami saya setelah diberhentikan dari pekerjaannya marah-marah terus setiap hari. Mungkin ini akibat dosa saya dulu sama mantan saya menolak dia. Padahal dia baik banget. Dan sekarang Tuhan pertemukan kita kembali. Bukan Tuhan yang pertemukan, setan yang pertemukan itu. Bertobat Bu. Jiwamu transaksional. Adik-adik muda. Jangan jadi anak-anak muda yang berjiwa transaksional. Engkau berbuat sesuatu bukan karena saya bisa mendapatkan sesuatu. Engkau berbuat sesuatu karena itu yang memang Tuhan taruh dalam hidupmu. Itu yang baru saya beri nama. Hidup yang berharga. Saya berbuat baik bukan supaya saya dihormati. Saya berbuat baik karena memang yang jahat sudah diangkat dari saya. Itu yang harus kita miliki dalam setiap kita. Sebagai orang benar. Yang ketiga. Kelemahan orang yang hidup dengan emosi dan logika cenderung tidak sensitif. Dengan kebutuhan orang lain baik yang nyata maupun perasaan orang. Kita nggak sensitif. Melihat orang miskin ya dia dosa kali. Melihat orang sedang ada masalah, oh dihajar Tuhan kali. Habis dia nggak kayak saya sih. Kalau saya hidupnya coba berusaha yang baik, pendeta dia nggak benar kali. Tuhan lagi hajar dia. Waduh. Nggak sensitif dengan perasaan orang. Nggak sensitif dengan kebutuhan orang lain. Itu sebabnya Yesus menegur murid-muridnya. Dan berkata, "Nyah dari hadapanku. Pada waktu aku lapar, kamu tidak memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minuman. Ketika aku di penjara, dan ketika aku sedang terbaring sakit, engkau tidak melawat aku." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gambaran apa ini? Gambaran orang-orang yang tidak sensitif. Karena mainkan cuma hanya dengan emosi dan juga dengan apa? Dengan logika. Logikanya, kan duit saya yang cari. Kan setiap orang bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Masa saya udah kerja setengah mati, mesti bagi-bagi sama mereka. Enak aja. Beda sama orang yang dituntun dengan hikmat dan wahyu. Dia selalu mau jadi berkat. Selanjutnya. Ngerti ya? Strategi iblis. Lewat game. Lewat media sosial. Lewat pergaulan. Lewat lingkungan. Lewat situasi hari-hari ini. Hanya mempermainkan emosi dan logika seseorang. Makanya ada kelompok orang-orang free thinker, agnostik, ateis,
nggak percaya Tuhan. Yang penting pokoknya kita hidup baik. Hidup baik dalam kacamata apa? Karena kalau kita main dengan emosi dan logika semata, kita jadi gelap mata dan memaksakan kehendak. Pokoknya yang saya anggap benar itu yang paling benar. Transaksional, yang penting menguntungkan buat saya. Kalau saya buat sesuatu, saya dapatnya apa? Wah, jiwa itu kotor, saya beri nama. Tidak sensitif dengan kebutuhan orang lain. Baik nyata maupun perasaan orang. Dan yang keempat, menjalani kehidupan yang liar dan barbar. Saya mau jadi lesbian kek. Kan gue gak ngerugin elu. Ngapain pendeta tegur-tegur? Kan saya gak jadi lesbian di gereja. Saya mau lakukan hubungan seks trisam kek. Saya mau lakukan hubungan seks apa kek modelnya. Saya mau hidup dengan seks bebas kek. Saya mau hidup dengan narkoba kek. Terus urusannya apa? Kan bukan barang lo yang gue pakai. Kan gue gak ngerusak lo. Kita memang punya komunitas sendiri kok. Liar dan barbar hidup. Kalaupun saya bicara hari ini karena saya tidak mau kau ada di neraka. Terus urusannya apa? Kalau saya di neraka pendeta apa? Saya harus kasih tahu. Karena saya pendeta. Saya terikat pada perjanjian saya dengan Tuhan. Dan perjanjian saya dengan Tuhan adalah, kalau ada seorang hidup dalam dosa, saya tidak memberitahu, lalu dia masuk neraka, darah saya harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Tapi kalau orang hidup dalam dosa, saya sudah beritahu, tapi dia menolaknya, saya bebas dari tanggungan itu. Karena itu, sebagai bentuk kasih saya kepada Tuhan, bentuk komitmen dan perjanjian saya kepada Tuhan, dan cinta saya kepada setiap saudara, saya harus ngomong, jangan tertipu iblis. Iblis maunya kita hanya mainkan emosi. Habis saya suka, habis saya senang. Folks, kenapa Simpson seorang nasir Allah jatuh dengan seorang perempuan yang bernama Delila, matanya dicungkil, dia jadi bahan tertawaan tentara Filistin. You know why? Dia bilang sama bapaknya, ambil perempuan Filistin itu. Ayahnya bilang jangan. Karena Tuhan bilang tidak boleh. Kamu adalah nasir Allah. Rambutmu tidak pernah boleh dipotong. Dan engkau di kandungan ibu, engkau sudah dikuduskan. Saya tahu apa jawaban Simpson? Ambil dia bagiku sebab aku suka. Bahasa apa itu? Logika dan emosi. Apa logikanya? Loh kalau gue suka itu siapa yang mau larang? Apa emosionalnya? Ya kan gue suka. Tidak lagi ada wahyu. Tidak ada lagi hikmat. Padahal hikmat kan harusnya berpikir. Apa pikiran hikmat? Kan Tuhan bilang gak boleh. Hidup ini bukan soal saya suka atau gak suka. Hidup ini bukan sekedar soal saya untung atau tidak untung. Hidup ini bukan sekedar soal saya menikmati atau saya tidak menikmati. Hidup ini juga soal bos, apakah ini jadi berkat buat orang lain? Apakah ini berkenan di hadapan Tuhan? Apakah ini jadi berkat? Apakah lewat ini nama Tuhan dipermuliakan? Itu yang harus kita pikirkan. Itu yang dipikirkan oleh hikmat dan wahyu. Makanya ada 4 kelemahan serius dari orang-orang yang hidup dengan emosi dan logikanya. Yang pertama cenderung gelap mata dan pemaksaan kehendak. Pokoknya yang gua mau harus terjadi. Yang kedua transaksional. Yang ketiga tidak sensitif dengan kebutuhan orang lain baik yang nyata maupun perasaannya. Yang keempat menjalani kehidupan yang liar dan barbar. Pokoknya menurut gua menguntungkan, menurut gua asik, menurut gua nikmat. Itu yang gua mau lakukan. Urusan apapun nanti urusan di belakang. Waduh. Itu yang saya sebut liar dan barbar. Selanjutnya. Pentingnya hikmat dan wahyu. Kenapa hikmat dan wahyu penting? Yang pertama saya pelajari. Karena hikmat dan wahyu menolong kita untuk menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang lebih rumit.
Saudara-saudara yang sedang menghadapi masalah. Boleh nggak saya kasih nasihat sedikit? Jangan selesaikan masalahmu dengan menciptakan masalah yang lebih rumit. Contoh, orang tuamu tidak mengizinkan engkau pacaran dengan dia. Lalu engkau berkata, udah kita kawin lari aja. Jangan kawin lari. Motong kuenya capek. Kan yang bawa kue, ayo. Itu namanya, kalau anak saya bilang itu namanya dead jokes. Jokesnya bapak-bapak, saudara, ya kan. Jangan kawin lari, potong kuenya capek. Kita kembali. Masa gini, orang tuamu tidak mengizinkan. Pasti orang tuamu punya dasar kan kenapa. Apakah dasarnya benar atau tidak ya itu kan nomor 2. Tapi kan dia punya dasar kenapa dia tidak menyetujui. Kan itu yang harus dijembatani. Didoakan. Lalu cari cara-caranya. Minta bimbingan. Kalau ini dari Tuhan pasti ada jalannya. Kalau bukan dari Tuhan gak usah dipaksakan. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah lebih rumit. Akhirnya mereka melakukan hubungan seks sebelum nikah. Lalu hamil. Nanti juga orang tua menyetujui. Mau menyetujui atau tidak, tapi akhirnya jadi rusak. Nggak sedikit yang begitu, akhirnya 2-3 tahun kemudian cerai, saudara. Ada yang saya tahu baru hanya beberapa bulan cerai, saudara. Karena dimulainya udah dengan dosa. Dimulainya dengan hikmat setan, saudara. Dan apapun yang dimulai dengan hikmat setan, ujung-ujungnya adalah kekacauan. Iya kan? Engkau ada masalah di rumah tangga. Jalan keluarnya apa? Cari hamba Tuhan. Cari psikiater, cari psikolog. Cari penasehat pernikahan. Cari orang yang lebih dewasa, yang dikenal oleh dua-duanya, yang dapat dihormati oleh dua-duanya untuk mengarahkan. Aku ada masalah dalam rumah tangga, mungkin terlalu lelah. Bahasa orang sekarang bilang mungkin kurang piknik, apalagi di masa pandemi gini kan kurang piknik. Cobalah ambil waktu. Ma, Pa, sama istri ngobrol. Kita ambil waktu yuk seminggu doa. Apa sih sebetulnya persoalan kita? Tapi ini apa yang terjadi? Ada masalah rumah tangga, lari ke perempuan lain. Curhat sama janda lain. Curhat sama duda. Curhat sama mantan. Curhat sama temen yang juga lagi ada masalah rumah tangganya. Kita sama-sama ya. Iya ya. Kalau gue suami gue yang gila. Lu bini lu yang gila. Kita cuma salah kawin. Terlambat ketemu. Najis, saudara-saudara. Omongan-omongan begitu kampungan buat saya, saudara-saudara. Liar. Itu yang setan pakai untuk kekacauan dalam banyak rumah tangga. Kalau lagi ada masalah, jangan cari masalah yang lebih berat lagi, saudara. Jangan selesaikan masalah dengan menciptakan masalah yang lebih menyakitkan kita. Kalau lagi ada masalah sama orang tua, lari ke narkoba, ya tambah rusak. Ya habis mama papa saya bercerai. Lalu kalau mama dan papa bercerai, doa, cari Tuhan. Pentingnya hikmat dan waktu, itu yang saya bilang. Kalau kita cuma main emosi dan logika, ujung-ujungnya kita menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah lebih berat lagi. Tapi hikmat dan wahyu akan menolong kita untuk menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang lebih rumit. Tapi kita dituntun untuk masuk dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, pentingnya hikmat dan wahyu. Hikmat dan wahyu menolong kita untuk membuang kesombongan dan rasa benar sendiri yang seringkali menjadi penghambat kebesaran jiwa kita untuk siap menerima nasihat. Kenapa kita nggak siap menerima nasihat? Kenapa kita nggak siap untuk menerima tuntunan Tuhan? Karena kita sombong. Dan sombong ini yang membuat kita merasa benar sendiri. Sehingga yang salah selalu pasangan kita. Yang salah mereka bukan saya. Yang salah dia bukan saya. Dan selama saya masih accuse yang lain, saya nggak akan pernah lihat jalan keluar. Karena jiwa saya nggak besar. Jiwa saya kerdil.
Saya seorang arogan yang hanya ingin semua orang berubah. Dan kalau semua orang sudah berubah, nanti terakhir baru saya yang berubah. Itu jahat, saudara. Tapi hikmat dan wahyu menyadarkan saya. Change starts from me. Ayo, tulis di live chat saudara. Change start from me. Ayo, change start from me. Ya. Ayo, yang mau bahasa Indonesia bisa tulis gini. Perubahan mulai dari saya. Ya, perubahan mulai dari saya. Oke? Ya, tulis di live chat saudara. Ya kan, dan ini deklarasi kita, perubahan mulai dari saya. Kalau saya mau lihat rumah tangga saya berubah, kalau saya mau lihat masa muda saya berubah, kalau saya mau lihat hidup saya berubah, kalau saya mau lihat situasi ekonomi saya berubah, saya mesti berubah dulu. Di Taman Getsemani. Sorry pakai istilah ini. Bukan membatasi kuasa Allah. Tapi saya senang membuka pikiran saudara dengan istilah ini. Yesus, dalam tanda petik ya. Saya mau saudara ngerti betul ya. Saya ngomong lambat-lambat ya. Yesus di Taman Getsemani, quote unquote ya, dalam tanda petik ya. Tidak mampu merubah 3 orang muridnya. Petrus, Yohanes, Yakobus. Mereka tidur. Mereka tidur padahal Yesus sudah curhat. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Mestinya waktu dia doa, kan murid-murid haleluya, haleluya, haleluya. Menopang. Tidur. Tasono kata orang Manado bilang. Tasono. Tasono saudara. Bukan bahasa Jawa kalau tasono. Bahasa Jawa lain lagi di PRT. Tasono. Tidur saudara. Orang Belanda bilang slapen. Iya. Slapen, eten, slapen, tasono mereka tidur. Saudaraku, kurang apa Yesus? Aduh, kalau Yesus orang bantik, soda paskop dorang-dorang itu. Kalau Yesus orang bantik, soda paskop, tahu skop, tendang saudara, soda paskop, ngoni. Tidak sanggupkah ngoni berjaga-jaga 1 jam dengan kita? Roh yang penurut tapi daging lemah. Tapi kalau orang batik yang ngomong bukan begitu. Langsung pakai skop. Iya kan? Kalau kita bicara tentang organisasi. Mereka semua kan dapat makan dari Yesus. Yesus kan pimpinannya, the big boss. Dan big boss lagi bergumul, mereka tak sono, tak tidur. Dia bangunkan. Tidak sanggupkan kau berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Roh yang penuh tapi daging lemah. Murid tak kaget tuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus maju lagi. Berdoa lagi. Yang dia dengar berbeda. Ada yang roh macan. Ada yang roh babi. Kalau ada rapat pendeta-pendeta terus tidur gitu. Waduh, saya paling gak bisa tidur itu saudara ya kan. Karena ada yang roh babi, ada yang roh macan. Tahu roh babi? Roh macan. Karena ada yang ngoroknya itu teratur, ada yang ngoroknya gak teratur. Ngorok teratur itu gini nih. Ah itu teratur. Yang gak teratur kan gini. Saya 1 kali 1 kamar sama yang berupa begitu. Oh iya darah Yesus. Saya sampai tak lompat. Sampai tak lompat saudara. Darah Yesus. Oh dalam nama Yesus. Kita masih baru lagi waktu itu jadi pendeta tuh. Langsung tak tengking dalam nama Yesus. Setan-setan roh jahat aku tolak keluar. Saya langsung kasih bangun. Kawan, sehatkah? Dia juga kaget. Haleluya, haleluya. Dia pikir doa pagi saudara. Tapi itu yang saya bilang.
Kalau kita merasa diri yang paling benar. Aduh. Kita nggak akan pernah maju dalam hidup ini. Makanya saya bilang hikmat dan wahyu kita butuhkan. Menolong kita untuk membuang kesombongan dan rasa benar sendiri. Yang seringkali menjadi penghambat kebesaran jiwa kita. Untuk siap menerima nasihat. Saudaraku, kita kadang-kala mau sibuk robah orang. Di Taman Getsemani. Jangan salah mengerti saya. Yesus dalam tanda petik tidak sanggup merubah murid-muridnya. Dia doa, dia balik. Tasono lagi. Yesus bangunkan lagi. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku, roh yang penuh tapi daging lemah. Oh haleluya, haleluya. Wah kelihatannya doa lagi. Yesus maju lagi sepelemparan batu. Yesus tidak sanggup merubah mereka. Tapi Yesus tidak membiarkan roh di dalamnya dikuasai emosi, kebencian, kepahitan, penolakan dan segala hal-hal negatif. Dia bangunkan murid-muridnya. Dia bilang, yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudaraku, dalam hidup ini yang paling penting bukan bagaimana kita merubah semuanya. Tapi bagaimana kita merubah hidup kita supaya siap menerima segalanya. Itu yang namanya kebesaran jiwa. Dan sorry, itu tidak bisa dikerjakan dengan sekadar logika. Tidak bisa dikerjakan sekadar dengan pengalaman. Itu hanya bisa dikerjakan lewat tuntunan hikmat dan wahyu yang ketiga. Pentingnya hikmat dan wahyu mengarahkan kita untuk memiliki pandangan yang berbeda tentang untung dan rugi. Dunia beranggapan apapun yang enak menurut daging, apapun yang secara hitung-hitungannya masuk, itu namanya untung. Paulus punya pandangan yang berbeda. Paulus bilang apa? Apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap sampah. Dengan lain kata, apa yang dulu kuanggap sampah, sekarang kuanggap keberuntungan. Karena pengenalan akan Yesus Tuhanku. Nah, apa itu pengenalan Yesus Tuhanku? Dulu Paulus membunuh semua, mau menghancurkan semua orang yang percaya pada Kristus. Apa yang dulu dianggap sampah, sekarang justru dianggap keuntungan. Mengalah, itu rugi atau untung? Secara logika, suami kayak gini saya mesti kalah terus, saya gak kuat. Karena kita anggap rugi. Tapi kalau hikmat dan wahyu yang menuntun kita, mengalah membuat kita sadar. Hanya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Hanya orang-orang yang berkualitas sorga. Hanya orang-orang yang berjiwa besar yang dapat mengalah. Yang dapat sabar. Yang dapat menguasai diri. Dan dapat minta maaf kalau dia salah. Haleluya. Ini yang saya bilang, hikmat dan wahyu mengarahkan kita pada nilai yang berbeda untuk melihat untung dan rugi. Kalau saya emosi, kalau saya tekan orang, kalau saya nggak jujur, orang boleh takut sama saya, tapi saya rugi karena saya akan berjumpa dengan Yesus dan Yesus bilang sama saya, "Ini adalah hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan." Kalau saya rakus, kalau saya serakah, kalau saya pelit, saya boleh kaya, tetapi saya rugi. Karena Yesus bilang sama saya, "Ini ada di hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan." Kalau saya suami yang kasar, kalau saya suami yang egois, saya kepala batu, saya mau menang sendiri, saya suami yang rugi. Karena saya melihat istri saya tertekan. Karena saya melihat anak-anak saya hancur masa depannya dan nilai tentang seorang bapak rusak di hadapannya. Pak, ngertilah tentang apa itu untung dan rugi yang sebenarnya dalam Kristus. Kalau kau seorang pengusaha yang pandir, yang kikir, yang pelit, engkau rugi. Karena anak-anak buahmu
menangis dengan tetesan air mata darah. Tuhan, ini orang kaya kok pelitnya minta ampun. Ini orang kaya kok pandirnya minta ampun. Ini orang kaya kok kikirnya minta ampun. Biarlah Tuhan berkati kami. Sadarkan dia. Sorry Pak, engkau boleh kaya tapi engkau makan kutuk Pak. Makan kutuk Pak. Makan kutuk Pak. Orang yang dipimpin dengan hikmat dan wahyu punya pandangan yang beda tentang untung dan rugi. Anak-anak muda merasa, lu rugi banget sih hidup seperti itu. Pacaran gak boleh pegang-pegangan. Pacaran gak boleh raba-rabaan. Pacaran gak boleh saling membangkitkan hawa nafsu. Ngerokok gak boleh, minum gak boleh. Ke karaoke gak boleh. Bar gak boleh. Pesta-pesta gak boleh. Wah apa sih, rugi banget. Justru sebaliknya. Kita merasa rugi banget. Masa muda cuma sekali, ngapain dirusak? Lakukan hubungan seks sebelum nikah. Terus nanti yang justru akan menjadi suami kita. Yang menjadi istri kita. Terus hanya mendapat sampah-sampah dari dalam hidup kita. Jahat lu. Rugi. Justru orang yang begitu kita cintai, justru orang yang akan berkomitmen bersama kita seumur hidup. Hanya dapat sampah, sisa, bekas dalam hidup kita. Bodoh, saudara-saudara. Saya hanya mau mengajak saudara untuk berpikir. My brother, my sister. Life is real. Hidup itu nyata kawan. Jangan hanya karena main logika, main emosi. Akhirnya kau jadi tolol, saudara-saudara. Jadi bodoh, saudara-saudara. Hidup ini yang penting pokoknya daging senang. Tawaran daging merusak. Dan ujung-ujungnya membinasakan hidup kita. Mari kita tahu apa yang dulu kita anggap untung, sekarang kita anggap rugi. Apa yang kadang-kala dunia anggap untung, kita anggap rugi. We have a different value. Kita punya nilai yang berbeda. Karena nilai kita bukan dunia, tapi kerajaan Allah. Haleluya. Selanjutnya. Kenapa penting untuk memiliki hikmat dan wahyu? Karena hikmat dan wahyu memampukan kita memanage hati dan pikiran kita. Pada saat kita menghadapi pergumulan. Pada saat kita menghadapi pergumulan, serangan iblis adalah di dalam pikiran dan hati kita. Sampai kita berpikir, udah saya bercerai aja deh. Udah saya tinggalkan Tuhan aja deh. Orang kayak gitu gue sikat aja deh. Gue kebetulan punya temen kok preman. Gue punya teman tentara kok. Orang kayak gitu mah gue libas aja deh. Kalau perlu gue kulitin. Astaga. Ada orang-orang bacotnya. Buat saya bukan mulut, bacot. Karena dalam bahasa Belanda karena gini, saya dibesarkan ya kan, mama dan papa bicara bahasa Belanda. Jadi saya ngerti dikit-dikit saudara ya kan. Apalagi kalau mereka marah harus pakai bahasa Belanda. Jadi bahasa Belanda yang jelek-jelek semua saya tahu. Jadi dalam bahasa Belanda itu ada dua istilah tentang mulut. Selama saya masih dianggap sopan, papa saya kalau marah dia bilang hou je mond. Artinya diamlah gitu. Hou je mond. Tetapi kalau saya udah sangat nyebelin, dia marah pasti dia bilang, "Hou je bek." Jadi ada mond, ada bek. Nah, mond itu sebetulnya mulut manusia. Bek itu mulut binatang, saudara. Jadi bahasa Belanda tuh ada kayak bahasa ini ya, kayak bahasa Jawa gitu. Ada kromo inggilnya gitu, ada bahasa pasarnya gitu ya kan. Ada panjenengan, ada koe. Nah ini juga gitu. Jadi apa namanya? Kalau Indonesia juga ternyata menerjemahkannya tepat. Ada mulut, ada bacot, saudara. Nah, ada banyak orang, itu yang saya bilang, ngebacot, saudara. Karena liar gitu. Mulutnya sembarang gitu. Iya kan? Jadi, ini yang saya pelajari makanya. Ketika kita dalam pergumulan, ingat Alkitab bilang hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya.
Hidup dan mati rumah tangga kita, hidup dan mati masa depan kita, hidup dan mati pelayanan kita, hidup dan mati hubungan kita dengan suami, hubungan kita dengan istri, hubungan kita dengan karyawan, hubungan kita dengan menantu, mertua, dengan ipar, dengan besan. Iya kan? Itu sangat berhubungan dengan mulut kita. Emosi dan logika itu hanya mengarahkan kita pada mulut yang sembarangan. Tapi hikmat dan wahyu, dia memanage pikiran dan hati kita. Ketika pikiran kita tenang. Makanya waktu Ayub dalam masalah, Ayub bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji nama Tuhan. Mulutnya dia jaga. Alkitab sampai bilang begini, dia tidak bersalah dalam perkataannya. Ketika Yusuf dalam masalah, dia jaga mulutnya. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Ketika Daud menghadapi Goliat, Goliat tidak jaga mulutnya. Dia pakai mulutnya untuk memaki, anjing ke aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Daud jaga mulutnya. Kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan embing, tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Yes. Karena hati dan pikirannya dipenuhi dengan hikmat dan wahyu, termanage dengan baik. Kalau hari-hari ini mulutmu liar, itu bukan karena memang lahirnya engkau begitu. Oh, saya memang orangnya begini, bukan. Itu karena tidak ada hikmat dan tidak ada wahyu. Itu karena engkau hanya berjalan dengan logika dan emosimu semata. Akhirnya engkau jadi liar dan barbar, saudara. Selanjutnya, yang terakhir saya pelajari. Ada beberapa hal yang harus kita pahami tentang hikmat dan wahyu. Yang pertama, hikmat dan wahyu tidak didapat dalam semalam. Jadi artinya bukan kita berdoa, Tuhan berikan saya hikmat dan wahyu. Tiba-tiba saya rasa ada hikmat dan wahyu turun dalam hidup saya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara berdoa belum dapat hikmat, belum dapat wahyu, bukan berarti stop doa dan bilang, oh saya nggak bakal dapat. Tapi terus bergumul dengan Tuhan, terus bergaul dengan doa, dan terus harapkan sesuatu yang baik. Yang kedua, beberapa hal yang harus kita pahami tentang hikmat dan wahyu tidak didapat dalam semalam. Harus ada doa, pujian, penyembahan, pergaulan dengan Alkitab. Dan akhirnya memahami kehidupan kehendak Tuhan. Yang kedua, hikmat dan wahyu selaras dengan pergaulan kita dengan firman Tuhan. Dan kesiapan kita untuk peka pada nasihat yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita mau hidup dengan hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan bukti kita takut akan Tuhan adalah kita membiarkan firman Tuhan di dalam kita dan kita di dalam firman. Buku penting ini yang bernama Alkitab. Buku penting ini yang bernama Alkitab. Inilah buku yang dapat membuat hati kita lurus. Dapat membuat otak kita bersih. Dapat membuat jiwa kita tentram. Dan dapat membuat tuntunan hikmat dan pewahyuan selalu nyata dalam kehidupan kita. Selanjutnya, berapa hal yang harus kita pahami tentang hikmat dan wahyu. Hikmat dan wahyu perlu kita uji. Makanya Alkitab bilang ujilah segala roh dan peganglah yang baik. Hikmat dan wahyu bukan wangsit. Jelas ya. Hikmat dan wahyu bukan wangsit. Hikmat dan wahyu bukan seperti lampu Aladin yang kita gosok-gosok tiba-tiba jinnya keluar. What can I do for you, master? No. Hikmat dan wahyu perlu kita uji. Cara mengujinya sederhana. Apakah ini berkenan kepada Tuhan? Apakah ini jadi berkat? Apakah ini menyalibkan daging saya supaya roh Kristus semakin nyata dalam hidup saya? Apakah ini memenangkan jiwa-jiwa? Apakah ini memperluas kerajaan Allah? Apakah ini membawa damai? Dan apakah ini menuntun saya pada kesucian dan kebenaran? Ketika kita uji hikmat dan pewahyuan itu, maka Tuhan akan memberi konfirmasi yang jelas. Baik lewat hamba-hamba Tuhan, lewat orang-orang tertentu, bahkan lewat keadaan-keadaan yang terlihat sangat nyata. Selanjutnya yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Hal yang harus kita pahami tentang hikmat dan wahyu. Satu, hikmat dan wahyu tidak kita dapat dalam semalam.
Yang kedua, hikmat dan wahyu selaras dengan pergaulan kita dengan firman Tuhan dan kesiapan kita untuk peka pada nasihat yang bertanggung jawab. Yang ketiga, hikmat dan wahyu perlu kita uji. Karena Alkitab bilang ujilah segala roh dan peganglah yang baik. Dan yang keempat, jadi ingat ya, hikmat dan wahyu bukan wangsit yang turun. Karena harus kita uji, harus kita doakan. Dengan beberapa pertanyaan sederhana yang tadi sudah saya sampaikan. Dan yang keempat, hikmat dan wahyu bisa diterima semua orang yang memang mau menghargai dan mencarinya. Karena Alkitab bilang, jangan buang mutiara ke mulut babi. Artinya, kalau kita mencarinya dengan sungguh-sungguh, Alkitab bilang minta maka padamu akan diberi. Ketuk maka bagimu pintu akan dibukakan. Cari maka engkau akan dapat. Alkitab bilang, barang siapa yang kekurangan hikmat, artinya dia sadar bahwa hikmat itu berarti. Hikmat itu berharga, hikmat itu yang dia butuhkan. Maka minta kepada Allah, dia memberi kepada semua orang. Artinya setiap orang targeted untuk menerima hikmat dan wahyu. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Jemaat yang saya banggakan dalam cinta Tuhan. Hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Saudara-saudara yang sedang menghadapi badai. Saudara-saudara yang sedang menghadapi kekecewaan. Saudara-saudara yang merasa kosong dalam hidup saudara. Ini waktunya minta hikmat. Jangan bilang Tuhan angkat hidup saya. Tuhan saya udah gak tahan, saya udah gak kuat. Bahkan saudara-saudara yang mungkin secara kejiwaan sedang goncang, sedang depresi. Sedang merasa ada schizophrenia. Saudara merasa seperti ada panic attack. Saudara merasa seperti ada anxiety dalam hidup saudara. Dan ada berbagai persoalan-persoalan serius secara kejiwaan. Bahkan mungkin hari-hari ini saudara sedang dibehandle, sedang dirawat oleh psikiater dan psikolog. Mereka adalah orang-orang hebat. Dan kita doakan terus. Supaya psikiater dan psikolog tetap diberkati Tuhan dan tetap takut akan Tuhan dan tetap mengarahkan pada jalan Tuhan. Tapi yang saya mau ingatkan buat saudara juga. Kenapa engkau gak coba minta hikmat dan pewahyuan Tuhan? Maka dia akan tuntun engkau. Sehingga engkau beroleh ketenangan. Engkau tahu bagaimana melangkah dengan tepat. Dan mulai hari ini lepaskan dirimu dari ikatan logika dan emosi. Artinya biarkan roh Tuhan yang membimbing kita. Logika dan emosi gak boleh jadi yang utama. Karena itu Paulus berkata apa? Alkitab bilang, aku menaklukkan segala pikiran, aku menaklukkan segala logika pada Tuhan. Makanya akhirnya Alkitab bilang apa? Kami memiliki pikiran Kristus. Alkitab bilang apa? Biarlah kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang merendahkan diri. Waktu pikiran dan emosi kita dikendalikan oleh Kristus, maka kesimpulan kita berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Haleluya. Engkau baik dan sangat baik. Haleluya. Engkau baik dan sangat baik. Aku senantiasa mau menyenangkanmu. Ajarkan
Akhir zaman ini dunia diarahkan hanya pada emosi dan logika. Sementara Tuhan mengarahkan kita pada hikmat dan wahyu. Hikmat dan wahyu yang membuat kita tenang dalam segala hal. Hikmat dan wahyu yang membuat kita menang dalam segala hal. Hikmat dan wahyu yang membuat kita kuat dalam segala hal. Dan hikmat dan wahyu yang akan membuat kita melihat hal-hal dahsyat yang Tuhan sedang sediakan buat kita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Ibu, bukan persoalanmu terlalu berat. Engkau hanya butuh hikmat dan wahyu dari Tuhan. Adik-adik muda, bukan hidupmu yang terlalu tragis. Engkau hanya butuhkan hikmat dan wahyu dari Tuhan. Alkitab bilang kalau kita kekurangan hikmat, minta dari Tuhan. Ngapain nyalain orang, ngapain nyalain keadaan, ngapain kecewa dengan segala sesuatu. Ya minta hikmat Tuhan. For every problem, there is always a solution. Untuk setiap masalah selalu ada jalan keluarnya. Ngapain kita panik, ngapain kita kecewa, ngapain kita marah, ngapain kita tertekan. Kenapa kita gak minta hikmat dari Tuhan? Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Hikmat itulah yang membuat kita cepat sadar bahwa hidup ini bukan hanya soal daging. Sehingga apa-apa kita anggap rugi. Baru untung kalau daging kita senang, daging kita puas, daging kita nyaman, daging kita nikmat. Tapi hari ini kita berkata, apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap rugi. Karena value-nya berbeda. Value-ku bukan daging, tapi value-ku kerajaan Allah. Apapun yang menyenangkan hati Tuhan, apapun yang membuat jiwa diselamatkan, apapun yang membuat damai dicurahkan, apapun yang membuat orang lain menerima kasih karunia Tuhan, orang lain merasa dikuatkan, itu yang adalah untung bagi aku. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada, kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini Roh Kudus menyingkapkan kami bahwa tugas gereja di akhir zaman adalah hidup diarahkan pada hikmat dan wahyu. Karena dunia makin keras, dunia makin menyulitkan, dunia makin berbahaya buat kami. Kalau kami jalan hanya dengan emosi dan logika yang akan menyeret kami dalam perilaku liar dan barbar. Mulai gak peduli orang, hidup di dunia kami sendiri, gak peduli perasaan orang. Tapi hari ini kami tahu kami dipanggil untuk menjadi berkat. Roh Kudus meteraikan firman hari ini. Arahkan kami supaya kami mengerti jalan-jalan-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan. Mereka yang sedang putus asa, mereka yang sedang kecewa, mereka yang sedang berbeban berat, berikan hikmat dan wahyu. Dan biarlah kami mencarinya dengan tekun karena kami tahu kami butuh hikmat dan wahyu dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu ya Allah. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Meteraikan firman-Mu. Tuntun hidup mereka sehingga mulai hari ini apa saja mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan saudaraku, apapun yang sedang kau hadapi, jangan menyerah dulu, jangan putus asa dulu, jangan kecewa dulu, jangan nekat dulu. Jangan merasa, oh saya stres, saya depression, saya gak kuat menghadapi semuanya. Minta hikmat, minta pewahyuan Tuhan. Engkau akan kagum melihat bagaimana Tuhan membimbing, menuntunmu dan membawa engkau pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Hamba juga doa buat yang sakit Allah. Karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit dengar firman Tuhan. Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit disembuhkan dengan iman. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Kita doa, Bapa, janji-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal itu darah Yesus. Oh darah yang tercurah, tubuh kami lebih Roh Kudus bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Segala infeksi, segala virus, segala kuman, segala bakteri, segala infeksi, bahkan segala serangan-serangan kuasa kegelapan kami patahkan di dalam nama Yesus.
Bangkitkan iman kami. Supaya dengan iman kami dapat berjalan dalam mujizat dan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan terangi. Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan yang sempurna. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota. Dan kemudian juga para bupati, para kapolda, para panglima. Tuhan tuntun. Tentara, polisi, Kapolri, Panglima TNI, Ketua BNPT, Ketua BNPB, DPD, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPR tingkat 2. Tuhan tolong. Para pengacara, para hakim, para jaksa, pengadilan, kejaksaan, Mahkamah Agung. Tuhan tolong. Sehingga pemimpin-pemimpin di bangsa kami dijauhkan dari roh rakus, roh serakah, roh korupsi. Tuhan tolong. Dukun paranormal, penasihat spiritual, kuasa-kuasa kegelapan di bangsa ini makin dihalaukan dari pemimpin-pemimpin bangsa kami. Ya Kristus tolonglah. Di masa pandemi ini para dokter, para suster, para bruder, para tenaga kesehatan, dan para direksi rumah sakit, Tuhan tuntun. Karena mereka adalah benteng terakhir dari penanganan COVID-19. Ya Kristus, bekerjalah. Jauhkan mereka juga dari segala malapetaka, mara bahaya. Tuntun mereka dalam kuasa-Mu. Berhikmat untuk menangani pasien-pasien ini. Terima kasih Tuhan. Kami masih saja melihat adanya mafia-mafia COVID, mafia-mafia rumah sakit, mafia alat-alat kesehatan, mafia-mafia obat. Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan jamah mereka. Roh-roh keji dalam diri mereka dilepaskan. Karena mereka hanya mencari keuntungan di tengah mayat-mayat yang berkelimpangan. Jamah mereka dan jauhkan mereka dari pusat kekuasaan di bangsa ini. Tuhan, di masa-masa pandemi ini kami berdoa dan kami ucapkan dengan iman. Ekonomi bangsa kami baik dalam nama Yesus. Keamanan di bangsa kami baik dalam nama Yesus. Politiknya di bangsa kami baik dalam nama Yesus. Pemimpin-pemimpin kami berhikmat dalam nama Yesus. Roh-roh perpecahan dijauhkan dari bangsa ini. Politik divide et impera yang sedang dimainkan oleh orang-orang tertentu, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kesatuan, damai sejahtera tetap ada di bangsa ini. Gereja-gereja di mana-mana tempat, baik yang sudah on-site maupun masih online, Tuhan berkati untuk tetap memberitakan kabar kemenangan, keselamatan dalam Kristus. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Globe Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang menerima firman hari ini, kami diberikan damai sejahtera, kami dikuatkan, diyakinkan bahwa Tuhan adalah gembala kami yang agung, yang membimbing kami kepada rumput yang hijau, mata air yang tenang. Oleh karena nama-Mu, biar gadamu dan tongkat-Mu menjadi penghiburan buat kami. Sehingga kebajikan dan kemurahan Tuhan belak akan mengikuti sumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kami dapat katakan kami orang yang berbahagia. Karena kami hari ini menerima firman dan siap mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita adalah orang-orang berbahagia. Karena orang yang berbahagia, kata Alkitab, adalah orang yang menerima firman dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini waktunya untuk kita senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman. Karena memang hidup ini keras, khususnya di akhir zaman ini. Dan selalu saya katakan, kita ada di last chapter of the end times. Kita ada di bagian-bagian terakhir di akhir zaman. Karena itu hikmat dan wahyu harus terus menyertai kita. Doa sama Tuhan, minta supaya hikmat dan wahyu menyertai kita. Haleluya. Saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan sekali lagi, persembahan tidak dipaksakan, tidak diwajibkan, karena syarat memberi ada dua. Yang pertama sukacita, dan yang kedua sukarela. Karena itu pastikan kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita memberi bukan supaya diberkati, bukan transaksional, tetapi karena Tuhan telah memberkati kita dengan berlimpah. Bahwa semua yang kita punya berasal dari Tuhan. Dan kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam perkara yang lebih besar. Kita berdoa. Bapak, terima kasih. Di masa new normal ini tidak lagi kantong-kantong persembahan, tidak lagi kotak-kotak persembahan. Tapi kami memberi persembahan secara dewasa. Baik melalui scan QR maupun lewat transfer bank.
Kami tidak mau menghina Tuhan dengan persembahan kami, memberi yang seenaknya dan semaunya. Karena itu kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Roh Kudus bimbing kami. Supaya kami tidak memiliki roh pelit, roh kikir, roh pandir yang membuat kami memberi seenaknya. Tapi biarlah kami memberi dengan sukacita sebagai persembahan, penyembahan kami kepada Tuhan. Karena kami percaya kalau kami memberi yang terbaik, maka Tuhan akan mencukupi segala sesuatu dan memberkati kehidupan kami. Bahkan menghalaukan dari kami belang pelahap, belang pengerip, belang pindahan, belalang pelompat. Dan memerintahkan kepada kami berkat yang sempurna. Sehingga bukan hanya kami diberkati. Tapi berlaku firman, anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi dan tidak akan pernah meminta-minta roti. Tidak lupa kami berdoa buat mereka yang mengelola persembahan ini sehingga diarahkan dalam hikmat dan tuntunan Tuhan. Sehingga setiap persembahan ini dapat diarahkan kepada keselamatan jiwa-jiwa, perluasan kerajaan Allah, serta mendukung hamba-hamba Tuhan untuk tetap melayani dengan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, ini saatnya memberi yang terbaik. Setiap saudara udah ngerti karena sudah lama kita bersama-sama. Ada caranya scan QR, ada nomor-nomor account bank. Iya kan, sudah bisa M-banking, internet banking, atau lewat ATM, lewat transfer bagaimanapun. Iya kan, pokoknya mungkin gak ada yang tahu persembahan kita. Tetapi saya percaya inilah pemberian secara dewasa. Bahwa kita memberi Tuhan yang tahu. Dan itu yang paling penting. Karena yang memberkati dan berkat itu datang dari Tuhan sendiri. Haleluya. Bersama dengan saudara memberi. Jangan bubar dulu. Jangan karena udah memberi lalu langsung left. Ya kan. Tetap tenang dulu. Karena ibadah itu dari awal pertengahan sampai akhirnya saudara-saudara. Jadi pastikan saudara sampai akhir dulu. Ya kan. Karena saya akan mengucapkan doa berkat, doa penutup, doa pengutusan. Dan kita juga akan melihat kesaksian-kesaksian dari pengalaman pelayanan gereja. Jadi ada ministry update, apa yang terjadi seminggu kemarin dalam gereja. Ada church update, apa yang akan terjadi seminggu ke depan di gereja kita. Khususnya pengumuman-pengumuman tentang persiapan-persiapan Natal kita. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya akan kembali setelah ministry update dan church update ini. Untuk doa berkat, doa penutup dan doa pengutusan. Haleluya. Kesulitan hidup, depresi, dan virus global telah mengguncang kehidupan manusia. Setiap hari menjadi hari yang tidak menentu. Bagaimana kita menjalani hidup yang penuh kemuliaan Tuhan yang akan menyinari kita dalam menjalani kehidupan dan keluar sebagai pemenang? Dapatkan dalam buku renungan 1 tahun yang ditulis oleh Pendeta Gilbert Lumoindo. Buku yang akan membantu saudara menjadi tuntunan melewati tahun kemuliaan Tuhan. Harga selama pre-order Rp80.000 dan harga selama launching Rp100.000 dari harga normal Rp140.000. Untuk pemesanan, hubungi Martin di 0813 9080 6494.
Bagaimana Alkitab dan sejarah dipadu dengan fakta-fakta sebagai pembuktian yang akan menumbuhkan keimanan dan menambah pengetahuan akan kebenaran Alkitab. Semua ada dalam buku Ketika Alkitab dan Sejarah Berjumpa pada Titik Temunya, yang ditulis oleh Jaris Farah, seorang Arab Nasrani dari Nazaret. Kata pengantar oleh Pendeta Gilbert Lumoindo. Untuk pemesanan dapat menghubungi Martin 0813 9080 6494. Semangat pagi, seiring dengan terbitnya matahari hari ini, maka kami tim melewati malam, dan dari Mademang ini kami akan kembali untuk melanjutkan kunjungan pelayanan kembali ke Kalabahi, dan kami akan lanjut untuk pelayanan penuh hari ini, sehingga teman-teman tim Kamu Hebat yang memberi semangat kepada kami sekalian akan menjadikan wilayah kota ini untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga kemuliaan bagi Tuhan akan terjadi. Oleh anugerah Tuhan, kembali kami melaporkan kegiatan Kamu Hebat Peduli dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Setelah tim Kamu Hebat menyelesaikan seluruh kegiatan di Desa Langkuru Pureman, maka tim bertolak kembali ke Kalabahi Alor untuk melanjutkan kegiatan peduli kasih di Lembah Kabailu, Desa Kelaisi, Kecamatan Alor Selatan. Setiba di Kalabahi, tim langsung mempersiapkan sembako, obat-obatan, dan berbagai peralatan dokter dan kebutuhan lainnya untuk dibawa ke Lembah Kabailu, Desa Kelaisi. Puji Tuhan, shalom semua orang-orang hebat di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan menuju ke satu tempat untuk berbagi sembako di sana. Ini persiapannya, kita dari kampung Mademang langsung naik perahu dan tiba di sini. Ini mereka orang-orang hebat semua, ya. Dan tetap semangat, tetap luar biasa. Kenapa? Sebab kamu hebat. Perjalanan dari kota Kalabahi menuju Lembah Kabailu, Desa Kelaisi menempuh waktu perjalanan selama 3 jam. Jalan yang berbukit dengan kondisi jalanan rusak memberikan tantangan sendiri bagi tim Kamu Hebat untuk mencapai lokasi, yaitu di Lembah Kabailu, Desa Kelaisi di Kecamatan Alor Selatan. Setelah tiba di Lembah Kabailu, tim langsung melayani dalam ibadah pendalaman iman di halaman depan Gereja Masehi Injili Timor di Kabailu. Udara yang dingin karena sempat diguyur hujan pada sore harinya tidak menyurutkan semangat jemaat untuk hadir dalam ibadah pendalaman iman ini. Jemaat bersuka cita, bernyanyi, menari bersama Kamu Hebat yang juga ikut dalam ibadah tersebut. Kita mau menari-nari untuk Tuhan, amin. Seperti Daud mau menari-nari. Jangan bilang orang gemit soalnya bisa tepuk tangan. Saya ini orang gemit. Jadi jangan bilang, orang gemit itu menyanyi soalnya boleh pukul tangan. Yang pukul tangan itu hanya orang GBI. Yang tepuk tangan itu hanya orang Pentakosta. Tidak. Di sorga tidak ada papan gereja. Di sorga tidak ada gereja GBI. Di sorga tidak ada gereja Pentakosta. Tetapi di sorga hanya ada orang-orang yang benar. Amin. Jalan ke Kanaan, ku berjalan maju ke Kanaan. Anak muda mana? Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Aku menari ke
pagi ini kami akan melakukan pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan gigi. Dan kami bersyukur sudah banyak pasien yang menantikan pemeriksaan dokter-dokter, dan kami akan memberikan obat yang terbaik bagi mereka, mendoakan mereka supaya mereka disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Dan pagi ini pasien yang kira-kira akan berobat 300 sampai 400 pasien. Dan pada kesempatan hari ini, tim dokter harus dibagi menjadi 2 tim, karena ada 2 lokasi yang dilayani dalam pengobatan gratis dan pembagian sembako, yakni di Lembah Kabailu dan di Desa Silapui. Haleluya, haleluya. Desa Kalaisi dapat kunjungan dari tim Kamu Hebat di Lembah Kabailu hari ini. Secara simbolis kami akan menyerahkan sembako kepada 15 yang layak menerimanya, karena dalam waktu yang bersamaan ada pengobatan juga, dan tim yang lain akan berangkat ke Silapui. Nah, ini ada panser yang akan dipergunakan untuk berangkat ke Silapui hari ini. Panser ini 2 mobil, ya. Sembakonya sudah ada di dalam. Ini semua sembako akan dipaketkan di sana. Dan 2 tim yang terbagi hari ini akan tetap nanti kembali sesudah selesai kumpul di Kalabahi. Setelah melakukan pembagian sembako, tim 2 Kamu Hebat langsung meninggalkan Lembah Kabailu dan menuju Desa Silapui. Perjalanan ke Desa Silapui membutuhkan waktu 1,5 jam untuk tiba di Balai Desa Silapui. Tim tiba di Desa Silapui pukul 12 siang dan langsung melanjutkan pengobatan gratis dan melakukan pembagian sembako bagi masyarakat yang berada di 4 dusun di Desa Silapui. Selain itu, Kamu Hebat juga membagikan Alkitab bagi para gembala sidang yang berada di desa tersebut. Di Desa Silapui ada 4 dusun, 6 RW, ada 12 RT, dan khusus untuk kehadiran tim Kamu Hebat ini memberikan nuansa apresiasi, rasa hormat. Kita masyarakat memang sangat membutuhkan kehadiran tim Kamu Hebat yang memberikan pembagian obat secara gratis kepada seluruh masyarakat. Kepada pendiri Kamu Hebat, Bapak Pendeta Gilbert Lumondong, kami menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi kami yang sangat tinggi luar biasa kepada Bapak. Kiranya Bapak mendapat berkat dari Tuhan, diberikan umur panjang. Tuhan berkenan, izinkan satu waktu Bapak Pendeta Gilbert Lumondong bisa injak Desa Silapui, tanah terjanji, pemberi nenek moyang leluhur kami, untuk kami mendapat berkat dari Tuhan. Dan Tuhan juga berkenan memberikan berkat arah timur, barat, utara, selatan untuk membangun negeri kami yang masih tertinggal. Kamu hebat! Setelah melakukan pengobatan gratis di sore harinya, tim Kamu Hebat melakukan ibadah bersama dengan Bapak Desa dan masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Setelah ibadah selesai pada malam harinya, tim langsung meninggalkan Desa Silapui dan kembali ke kota Kalabahi. Dan pada hari berikutnya, tim melakukan pelayanan seminar untuk para hamba Tuhan di kota Kalabahi dan mengadakan KKR di Gereja Bethel Indonesia Rock Kalabahi. Pada hari Minggunya, semua tim kembali ke Kupang untuk melanjutkan pelayanan ke Kabupaten Sumba. Demikianlah informasi pelayanan kasih dan kepedulian Kamu Hebat di wilayah Alor. Mari
Terus doakan untuk mendukung pelayanan ini, juga dalam bentuk dukungan lainnya untuk kita boleh memberkati saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran kasih Tuhan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Kamu hebat. Yes, Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Kebanggaan terbesar dalam hidup ini kalau kita boleh melayani. Karena melayani adalah itu untung kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa ini. Kami boleh kembali menerima firman. Kami boleh kembali dikuatkan. Kami boleh kembali disadarkan bahwa pentingnya hikmat dan wahyu dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak berjalan secara egois, arogan, dan mementingkan diri kami sendiri. Tapi kami dituntun dalam kehendak Tuhan untuk jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Bahkan hari ini kami menerima firman di rumah kami. Biarlah berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dalam kehidupan keluarga kami. Sehingga setiap kami dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Sehingga setiap kami dapat berkata, aku dan sisi keluargaku kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan tolong kami, bukan hanya di sini kami mendengar firman, tapi diarahkan terus untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Karena orang yang menerima firman dan melakukannya dia sama seperti orang bijaksana. Sementara orang yang menerima firman dan tidak melakukannya dia sama seperti orang bodoh, kata Alkitab. Tuntun kami dalam kehendak-Mu. Terima kasih. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama engkau tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidupmu akan diberkati. Engkau tidak akan turun tapi naik. Engkau tidak akan jadi ekor, engkau akan jadi kepala. Karena itu dimanapun kau berada, bawalah damai. Dimanapun kau berada, kabarkanlah Injil. Dimanapun kau berada, nyatakanlah kasih Kristus. Dimanapun kau berada, senantiasa membawa persatuan dan kesatuan dalam kasih Kristus yang sempurna. Karena itu suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu, dan anak-anak hormatilah. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, urapan, hikmat, pewahyuan, bahkan karunia-karunia Roh Kudus, serta buah-buah Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita. Mulai hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing bersama Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendak-Nya.